Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami akan mempresentasikan proposal proyek Sistem Informasi Data Internet Perpustakaan yang diketuai oleh Dela Mayang dan beranggotakan Dia Ayu, Fadia Rosanti, dan Jelas Lolita. Perkenalkan, saya Dela Mayang. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan berisikan latar belakang. Dunia telah berubah dalam era digital. Perubahan dapat dilihat dari segala bidang, terutama penyampaian informasi yang lebih sistematis dan informatif. Demikian juga pada bidang pendidikan seperti e-learning. Perubahan di era digital mengubah bentuk data dan media penyimpanan selama ini. Data-data yang tersimpan tidak lagi dalam bentuk kertas. Adapun sistem informasi perpustakaan yang akan dibuat berguna untuk meminimalisir kesalahan yang selama ini. Alat yang digunakan untuk merancang sistem antara lain flow of document, diagram konteks, DFD, dan ERD. Dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis website yang dapat bekerja secara maksimal. Tolong ke bawah. Terdari merupakan sistem informasi data internet perpustakaan yang memiliki beberapa kemampuan, yaitu mampu mengelola data dari buku yang terdapat di perpustakaan, mendata pendatang dan merancang pengingat untuk jadwal pengembalian buku perpustakaan. Kurang lebih seperti itu. Poin kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan terdiri ini adalah 1. Memudahkan informasi data daftar buku di perpustakaan. Kedua, memberikan informasi umum terkait perpustakaan. Ketiga, memudahkan mendata pengunjung di perpustakaan. Keempat, mengingat jadwal pengembalian buku. Yang ketiga, lingkup manajerial proyek. Nama proyek terdiri Sistem Informasi Data Perpustakaan. Pihak terkait dengan pelaksana proyek. Pihak terkait dengan pelaksana proyek adalah sebagai berikut. Dela Mayang sebagai vendor, pemilik perpustakaan Universitas Merdeka Malang sebagai klien. 4. Hasil kegiatan proyek. Bentuk hasil dari proyek development sebagai berikut. Sistem informasi data perpustakaan, training service, maintenance. Lanjut. Waktu pelaksanaan, yang pertama observasi dimulai dari bulan April sampai Juni, yang kedua proyek mulainya dari bulan Juli, yang ketiga perancangan interface mulainya awal Juli, yang keempat pelaksanaan yang berisikan programming, testing program, instalasi program, pelatihan, dokumentasi, itu ada yang dari bulan Juli, ada yang dari bulan Agustus. Yang kelima, maintenance pada akhir Agustus, pertengahan maksudnya. Yang keenam, penutupan proyek di akhir Agustus. Ya, rencana anggaran biaya proyek dan peranan. Yang pertama, dari segi sistem. Dari segi sistem, kita membutuhkan observasi, interface, dan dokumen yang memerlukan dana kurang lebih 1.950.000. Kemudian segi infrastruktur yang memerlukan programming, instalasi program yang memiliki total 970.000. Kemudian segi maintenance dan lain-lain memerlukan testing program, pelatihan, dan maintenance yang memiliki total Rp1.800.000, yang kemudian ditotal oleh keseluruhan sejumlah Rp4.720.000. Peranan dan tanggung jawab web kita. Yang pertama, Dela Mayang yang berperanan sebagai project manager dan berjabatan sebagai project manager. Kemudian Fadia Rosanti sebagai anggota tim dan berjabatan sebagai
software analiti. Kemudian dia Ayu berperan sebagai anggota tim dan memiliki jabatan representatif klien. Kemudian Zalas Lolita berperan sebagai anggota tim yang memiliki jabatan software developer. Oke, berikutnya kriteria keberhasilan. Hal-hal yang dianggap sebagai kriteria sebagai berikut. 1. Proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan menggunakan biaya sesuai dengan yang ditentukan. Penggunaan sistem ini dapat digunakan dan dimanfaatkan siapapun dengan sebagaimana mestinya. 3. Komitmen dan dukungan dari pihak manajemen. 4. Komitmen dan dukungan dari tim proyek. 5. Ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. 6. Mendapat kerjasama yang baik dari semua pihak yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. 7. Disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana proyek. 8. Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap. 9. Tersedianya semua fasilitas pendukung proyek yang sesuai dan memadai. Yang ke-8, faktor pendukung keberhasilan. Keberhasilan dari proyek diantaranya dapat ditentukan dari kesesuaian perencanaan dan implementasinya. Hal tersebut harus didukung partisipasi aktif dari pihak klien atau seseorang yang terkait, berkaitan dengan proyek secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, bab 2, deskripsi proyek. Yang pertama ada ruang lingkup pelaksanaan proyek. Ruang lingkup ini meliputi yang pertama desain sistem, yang kedua konfigurasi database, yang ketiga pembuatan sistem informasi data internet perpustakaan, yang keempat implementasi, dan yang terakhir training. Poin kedua, development system. Dalam pembuatan sistem informasi data internet perpustakaan ini akan terdapat fasilitas-fasilitas yang telah diminati oleh klien sebelumnya, yaitu 1. Daftar buku yang ada di perpustakaan, 2. User management, 3. Penyimpanan buku, peminjaman buku, 4. Informasi umum terkait perpustakaan, 5. Pendaftaran keanggotaan perpustakaan, 6. Para data pendatang perpustakaan, 7. Pengingat jadwal pengembalian buku. Bab 3, metode perancangan aplikasi. 1. Desain dan metode penelitian. Desain penelitian ini adalah sebuah prototipe dari sistem informasi data perpustakaan. Sistem data perpustakaan ini merupakan suatu aplikasi penyimpanan database perpustakaan berbasis web. Dalam hal ini merupakan mengelola data dari buku yang terdapat di perpustakaan, mendata pendatang dan merancang pengingat untuk jadwal pengembalian buku perpustakaan. Yang pertama, instrumen pengukuran. Yang kedua, prosedur penelitian. Langkah-langkah penelitian yang ditempuh selama mengerjakan perancangan sistem dapat dijelaskan melalui desain flowchart sistem sebagai berikut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 1. Data primer, 2. Data sekunder. Selanjutnya, perancangan sistem. Memberikan gambaran desain sistem yang akan dibangun. Tahapan ini merupakan sistem permodelan dari kebutuhan sistem yang telah dijelaskan dalam bagian analisa kebutuhan UML. Aktor dari web ini adalah pengunjung perpustakaan yang datang untuk meminjam dan mengembalikan buku. Aktor selanjutnya adalah administrator sistem dan pustakawan.
Lalu ada pengujian dan implementasi sistem. Pada tahapan ini dilakukan juga pengujian sistem untuk meminimalkan kesalahan sistem yang akan digunakan. Yang kedua, ada perancangan aplikasi. Yang pertama ada existing system, terdiri dari daftar buku, pendaftaran keanggotaan perpustakaan, peminjaman buku, dan aturan peminjaman buku. Yang kedua ada pengembangan sistem. Berikut gambar dari tabel dari kebutuhan sistem. Setelahnya ada gambaran dari workflow sistem data internet perpustakaan. Desain use case diagram. Berikut gambaran dari use case diagram sistem data internet perpustakaan. Keterangannya, aktornya ada administrator, memiliki akses ke semua fungsi sistem. Yang kedua, pustakawan, hak akses pada login ID, upload database, dan search. Yang ketiga, ada pengunjung, hak akses hanya pada search. Use case terdiri dari registrasi ID, login ID, upload database, dan search file. Yang keempat ada diagram aktivitas. Di sini adalah gambaran dari diagram aktivitas sistem data internet perpustakaan. Lalu lanjut ke diagram sekuensial. Ini adalah gambaran dari diagram sekuensial registrasi ID admin. Pada diagram sekuensial registrasi ID, admin adalah aktor utama dari administrator tersebut. Lalu ada diagram sekuensial mengumpulkan database. Pada diagram ini, aktor utama adalah pustakawan. Lalu ada diagram sekuensial upload database. Diagram ini menjelaskan proses penampilan layar utama oleh pustakawan. Lalu yang keenam ada diagram kolaborasi. Berikut gambar dari diagram kolaborasi. Dan tertera keterangan di situ. Yang pertama, pustakawan membuka halaman utama pada sistem. Yang kedua, memasukkan user ID pada halaman login PHP. Yang ketiga, script pada login PHP, memverifikasi identitas. Yang keempat, sistem memproses database yang dimasukkan. Yang kelima, pustakawan dapat mengupload database terbaru secara berkala. Yang keenam, admin mengupload data. Yang ketujuh, sistem memproses data, pada akhirnya ditampilkan di layar utama. Dan berlaku sampai ke proses yang ke-11. Selanjutnya ada desain antarmuka. Pada dasarnya tampilan web ini menjadi 3 halaman utama, halaman indeks, halaman admin, dan halaman pustakawan. Berikut gambarnya. Ini adalah gambar hierarki halaman web sistem data internet perpustakaan. Pada halaman ini terdapat kerangka desain. Halaman indeks berisikan home, create, search, ke atas dulu. Nah, ini adalah kerangka dari terdari. Yang kedua, pencarian buku. Pada halaman pencarian buku ini terdapat judul-judul buku dari terdari.
Yang ketiga ada halaman informasi perpustakaan. Yang ini berisikan informasi mengenai web terdari. Selanjutnya ada halaman pengingat. Di sini berisikan tanggal, bulan, dan jam keterangan meminjam buku, serta jadwal adanya buku. Halaman kelima berisikan halaman kontak. Halaman ini disediakan untuk mengirim kritik dan saran kepada pihak terdari apabila ada kendala. Berikut poin 4, desain konten. Dapat dilihat di layar proposal ini, desain konten dalam halaman indeks seperti itu. Selanjutnya, desain konten halaman pencarian buku. Kemudian, desain konten halaman pengingat. Yang selanjutnya, desain konten halaman informasi yang menampilkan informasi tentang web terdari. Kemudian, desain konten halaman kontak. Berikut ini desain basis data, relasi antar tabel. Relasi yang dimuat tabel-tabel di atas adalah relasi one-to-many, misalnya relasi antar tabel user dan tabel berita yang dihubungkan oleh file ID user. Bab keempat, penutup. Diharapkan keberhasilan pembuatan web sistem informasi data internet perpustakaan ini akan memberikan nilai tambah bagi performa file secara keseluruhan. Ingin menghubungi bisa langsung ke kontak person Della Maya Mutla. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf apabila Bila ada salah-salah kata, maaf ya. Ya.